Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu hebatnya ajaran Tuhan Yesus. Kita tidak perlu membela Tuhan Yesus. Kita tidak perlu menolong Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang membela dan menolong kita. Karena Tuhan Yesuslah Tuhan yang maha kuasa. Saya baca Yesaya 7:20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan jangkuk juga. Apa maksudnya dicukur? Maksudnya lah bahwa Tuhan akan membersihkan semua dosa kejahatan seperti pada penderita penyakit kusta. Ketika ditahirkan ataupun dikuduskan, mencukur seluruh rambutnya. Saya baca Imamat 14 ayat 8 sampai 9. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar. Kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ketujuh ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Jadi dosa yang ada di dalam hidup manusia itu sobat, seperti penyakit kusta, harus disingkirkan, dibuang. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya dikatakan di kitab Yesaya 7 ayat 14, di ayat sebelumnya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi sebelum ayat 20 ada ayat 14 sobat. Baca sebelumnya sobat. Nah, dan nubuatan dari Nabi Yesaya ini telah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa yang percaya kepadanya. Itu digenapi dan ditulis di kitab Injil Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Oke sobat, Tuhan memberkati. Shalom.